Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazri Zubairi Rahman, NIM 24050311080, kelas Perbankan Syariah Aceh 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Pengertian dari kepemimpinan itu sendiri yaitu suatu proses yang mengarahkan dan mempengaruhi serta melibatkan atau menggerakkan orang lain atau kelompok orang untuk mencapai tujuan seseorang atau kelompok dalam situasi tertentu. Kepemimpinan menurut teori sifat atau ciri-ciri. Teori ini memandang bahwa kepemimpinan merupakan suatu kombinasi sifat-sifat bawaan yang tampak berlaku universal yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang efektif dalam keadaan apapun. Yang kedua, kepemimpinan menurut teori perilaku. Pendekatan dengan teori perilaku mencoba untuk melihat dan menemukan bagaimana perilaku para pimpinan yang efektif, bagaimana mereka melakukan pendelegasian tugas, berkomunikasi, memotivasi pemberian sanksi atau hukum, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kepemimpinan berdasarkan teori situasional. Pendekatan dengan teori situasional ini menyatakan bahwa menjadi pemimpin yang efektif itu sangat dipengaruhi oleh beraneka ragamnya faktor situasi organisasi yang dihadapi. Mengangkat beberapa faktor situasional yang ditemukan berpengaruh pada gaya kepemimpinan, yaitu berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan gaya kepemimpinan, antara lain sifat pribadi sesama pemimpin, struktur organisasi, tujuan organisasi, kegiatan yang dilakukan, motivasi kerja, harapan pemimpin maupun bawahan, adat, tradisi, kebiasaan, budaya, lingkungan kerja, tingkat pendidikan pemimpin maupun bawahan, lokasi perusahaan atau organisasi, kebijaksanaan atasan, teknologi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, ekonomi, politik, keamanan yang sedang berlangsung di sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan, yaitu memadu, menuntun, memimpin, membangun, memberi atau membangunkan motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, dan membawa para pengikutnya ke sasaran yang ingin dituju sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan berdasarkan sifat. Yaitu ada gaya kepemimpinan karismatik, gaya kepemimpinan amanah, serta gaya kepemimpinan yang adil. Yang kedua, gaya kepemimpinan berdasarkan perilaku. Yang pertama, gaya pemimpin yang job-centered, yaitu pemimpin yang berorientasi pada tugas, menerapkan pengawasan ketat sehingga bawahan melaksanakan tugasnya dengan baik dengan prosedur yang telah ditentukan. Yang kedua, gaya kepemimpinan yang berpusat pada bawahan, yaitu gaya pemimpin yang mendelegasikan pengambilan keputusan pada bawahan dan membantu pengikutnya dalam memuaskan kebutuhannya dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang suportif. Yang ketiga, gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan satu orang. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Kedudukan dan tugas anak buah semata-mata hanya sebagai pelaksana keputusan, perintah, bahkan kehendak pemimpin. Yang selanjutnya, gaya kepemimpinan kendali bebas atau laissez-faire. Kepemimpinan ini adalah kebalikan dari kepemimpinan otoriter. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol. Kepemimpinan dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing-masing, baik secara perorangan maupun kelompok. Yang selanjutnya yaitu kelompok kecil. Pemimpin hanya memfungsikan dirinya sebagai penasehat. Yang selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting dalam setiap kelompok atau organisasi. Yang ketiga, gaya kepemimpinan berdasarkan situasi.
Ada gaya kepemimpinan kontingensi dan juga gaya kepemimpinan situasional. Sekian materi kepemimpinan pada kali ini. Apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.